Bisakah calon independen memenangkan pilkada? Bisa, tetapi persentasenya kecil. Nah, apa maksud dari statement ini dan bagaimana strategi untuk independen? Vlog ini bermanfaat bagi Anda calon independen atau Anda dari jalur parpol yang akan berhadapan dengan calon independen. Mari kita simak bersama. Sobat Politician Academy, kali ini kita berbicara kembali mengenai calon independen. Sebelumnya, di dalam vlog sebelumnya saya pernah membahas ini, jadi Anda bisa melihat vlog saya sebelumnya, sebelum kita membahas ini. Tetapi pertanyaan besar, apakah calon independen bisa memenangkan pilkada? Tadi saya katakan bisa, tapi persentasenya kecil. Nah, ini bukan berdasarkan dugaan atau perkiraan saja, tetapi berdasarkan fakta. Kita mengambil sampel dari pilkada di tahun 2015, di mana ada 135 paslon independen yang maju dari jalur independen, dan kemudian hasilnya 13 paslon yang terpilih, artinya persentasenya sekitar 10%. Kita maju lagi di 2017, di mana ada 85 paslon yang maju, tetapi kemudian hanya ada 3 yang terpilih. Artinya persentasenya mengecil di angka 3%. Lalu kemudian di tahun 2018 dari pilkada serentak yang dilakukan, terdapat 90 paslon yang maju. Ada peningkatan jumlah di sini, tetapi hasilnya hanya ada 2 paslon yang terpilih, atau kalau dipersentasekan di angka 2%. Jadi secara keseluruhan dari 3 pilkada yang telah dilaksanakan, persentase keterpilihan dari calon independen hanya ada di angka dari 2% hingga 10% maksimal. Menurut saya itu angka atau persentase kemungkinan yang kecil sekali, ya, hanya sekitar maksimal di 10%. Nah, di 2020 ini terdapat 61 paslon. Anda lihat jumlahnya menurun kembali dari 90 di tahun 2018 menjadi 61 paslon saja. Nah, kita belum tahu hasilnya bagaimana, kita tunggu nanti di Desember 2020. Nah, tentu saja vlog ini tidak bermaksud discourage atau merendahkan semangat, melemahkan semangat dari teman-teman yang maju melalui calon independen atau melalui jalur independen. Karena dalam catatan saya sesungguhnya mereka yang maju dari jalur independen, sebetulnya mereka memiliki paling tidak 3 keuntungan yang tidak dimiliki oleh mereka yang maju dari jalur partai politik. Yang pertama berkaitan dengan persepsi masyarakat, di mana persepsi masyarakat terhadap partai politik cenderung buruk. Jadi kita tidak perlu munafik atau menutup-nutupi bahwa sebagian besar masyarakat melihat institusi partai politik itu sesuatu yang kurang baik, di mana partai politik dianggap merupakan sarang dari KKN, tempat ribut-ributnya elit politik, fokusnya hanya uang dan kekuasaan, fokusnya hanya keluarganya dan kelompoknya, kemudian munculnya oligarki politik dan lain sebagainya. Jadi secara umum persepsi orang terhadap partai politik kurang baik, dan disinilah sebetulnya munculnya calon independen memberikan harapan. Artinya munculnya calon independen merupakan simbol dari perlawanan masyarakat terhadap dominasi dari partai politik di dalam sistem demokrasi kita sekarang ini. Munculnya calon independen selain simbol perlawanan bisa berarti merupakan simbol dari perubahan yang sesungguhnya. Terlebih bila calon yang dimunculkan bukan hanya populer, bukan hanya memiliki elektabilitas yang cukup baik, tetapi mereka terbukti sebagai sosok yang memiliki integritas, sosok yang bersih, sosok yang track record atau rekam jejaknya baik, terbukti memiliki komitmen dan pemikiran yang jauh untuk memperbaiki masyarakatnya dan memperbaiki daerahnya. Jadi hal-hal seperti inilah yang tidak dimiliki oleh mereka yang maju dari jalur partai politik.
persepsi seperti ini. Dan kalau kita mengatakan bahwa politik is all about perception, atau politik adalah semua tentang persepsi, maka modal awal persepsi ini merupakan modal awal yang baik bagi Anda yang maju dari calon independen. Nah, yang kedua berkaitan dengan manajemen dana. Jadi keuntungan dari calon independen yang kedua adalah berkaitan dengan manajemen dana. Calon independen atau calon perseorangan tidak harus disibukkan dengan membayar atau mencari kendaraan politik atau rekomendasi partai politik yang biasanya dihargai dengan sejumlah dana tertentu, dan jumlahnya sudah menjadi rahasia umum, bukan jumlah yang kecil, jumlah yang cukup besar. Nilainya per kursi itu ratusan juta ya. Jadi kalau Anda ingin memborong dukungan minimal dari partai politik, mungkin Anda mesti mengeluarkan minimal 1 miliar minimal itu ya, tergantung dari daerahnya masing-masing. Bahkan di beberapa daerah yang sangat strategis, satu kursi nilainya bisa mencapai 1 miliar, belum lagi di level provinsi dan sebagainya. Jadi Anda bayangkan jumlah uang yang harus dikeluarkan oleh mereka yang masuk melalui jalur partai politik ini besar sekali di awalnya, bahkan 30%. Beberapa kandidat menyatakan 50% dananya habis untuk urusan mendapatkan rekomendasi partai politik. Nah, Anda yang maju dari jalur independen, Anda tidak harus mengeluarkan itu. Karena mungkin secara teknis yang Anda harus keluarkan adalah bagaimana Anda mengumpulkan dukungan dari masyarakat. Ya, dan dari banyak cerita mereka yang maju dari jalur independen, mereka betul-betul didukung oleh masyarakat pure secara murni, sehingga untuk mendapatkan dukungan dalam bentuk KTP, dalam bentuk surat tersebut, itu tidaklah merupakan suatu sulit dan tidak perlu mengeluarkan banyak biaya. Bahkan di beberapa tempat masyarakat berbondong-bondong mengumpulkan surat dukungan tersebut kepada sang calon untuk bisa maju. Jadi dalam manajemen dana di awal, calon independen lebih beruntung dalam konteks ini. Nah, dalam konteks kedua, dalam proses kampanye, calon partai politik harus memikirkan kembali mengeluarkan dana kepada partai politik yang ada guna memanaskan mesin partai mereka. Ya, memanaskan mesin partai untuk pemenangan itu gitu ya. Jadi untuk gerakan kader-kader mereka dan lain sebagainya, yang itu membutuhkan kembali uang ya. Jadi di luar dari kegiatan yang dilakukan oleh tim sesnya, memberikan kepada partai politik itu bisa merupakan sesuatu yang harus dilakukan, harus diberikan ya. Belum lagi nanti di ujung bila partai-partai politik tersebut memberikan list dari saksi-saksi yang mesti harus dibiayai. Jadi dalam pelaksanaannya, mereka yang maju dari jalur partai politik akan disibukkan dengan hal-hal seperti ini, memberikan kepada partai politik untuk memanaskan mesin partai dan ikut berkampanye bersama. Sedangkan Anda yang maju dari jalur independen, Anda tidak perlu memikirkan itu, karena Anda hanya perlu memikirkan bagaimana tim ses dan relawan-relawan Anda bergerak. Hanya itu saja. Ya, Anda tidak perlu menyumbangkan kepada yang lain lagi. Sedangkan kalau tadi jalur partai politik, mereka selain timnya harus memikirkan juga partai politik, pengeluaran untuk partai politik. Jadi secara umum dari segi manajemen dana, sang calon independen lebih diuntungkan dengan ini dibandingkan jalur partai politik. Nah, keuntungan ketiga adalah modal suara real. Ya, jadi mereka yang maju dari calon independen itu diharuskan oleh undang-undang sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, di mana ada jumlah persentase dukungan tertentu dari masyarakat, mulai dari 6,5% hingga 10%. Nah, surat dukungan tersebut adalah prasyarat atau persyaratan untuk maju mengajukan diri ke KPUD setempat. Nah, untuk mereka yang maju melalui jalur partai politik, mereka tidak harus memberikan ini karena rekomendasi dari partai politik itu saja cukup. Nah, pertanyaannya,
apakah partai politik memiliki dukungan yang real dari masyarakat dan bagaimana mengukurnya. Ini sesuatu yang cukup rumit ya, karena mereka yang menang di pemilu sebelumnya, di pileg sebelumnya, ya kursi-kursi yang ada di DPRD itu belum tentu merepresentasikan dukungan dari masyarakat real pada saat ingin mendukung kepala daerah. Karena ingat, yang didukung pada waktu pileg itu adalah partai dan calon-calon legislatifnya. Ini tidak ekuivalen. Nah, didukung oleh partai politik dengan jumlah kursi tertentu tidak ekuivalen atau belum tentu ekuivalen dengan jumlah persis dukungan realnya. Nah, ini yang harus dicari lagi, harus dikerjakan lagi di dalam masa kampanye oleh mereka yang masuk dari jalur partai politik, sedangkan mereka yang masuk dari jalur independen atau calon perseorangan, mereka sudah memiliki ini. Ya, jadi Anda bayangkan kalau misalnya DPT-nya 1 juta suara dan sudah mendapatkan dukungan real, suara pendukung real itu sejumlah 100.000, ya. Sedangkan untuk memenangkan pilkada, katakanlah harus memiliki suara 600.000. Nah, kalau dia sudah memiliki 100.000, menuju 600.000-nya lebih mudah lagi perhitungannya. Sehingga sebagai contoh, misalnya satu pendukung disuruh mencari 6 orang saja atau 7 orang untuk bisa yakin yang bisa membantu, yang bisa diyakinkan untuk memilih sang calon independen. Sehingga 100.000 dikali 6 atau 100.000 dikali 7 jumlahnya real sudah mencapai 700.000. Kalau strategi ini bisa dikejar oleh calon independen, terlebih dengan cara-cara yang simpatik, dengan cara-cara yang elegan, dengan cara-cara yang terstruktur dan terukur, saya yakin calon independen mestinya lebih bisa memenangkan pilkada dibandingkan dengan calon partai politik, ya. Sehingga di sini diperlukan sekali manajemen kampanye yang rapi, yang terstruktur, yang terukur dengan baik dari para calon independen untuk bisa betul-betul memenangkan pilkada di wilayah mereka dan mematahkan dominasi dari partai politik. Nah, demikian sedikit ulasan dan analisis dari saya tentang kemenangan calon pilkada. Untuk Anda yang maju dari calon perseorangan atau calon independen, tetap semangat. Untuk Anda juga yang maju dari jalur partai politik, Anda sudah melihat kelebihan-kelebihan dari calon independen, dan tinggal bagaimana Anda melakukan manajemen isu, manajemen relawan, dan manajemen kampanye sedemikian rupa sehingga Anda juga bisa menang. Jadi untuk kedua belah pihak, selamat berkompetisi dengan cara yang baik, dengan cara yang sehat, dengan cara yang bersih, sehingga demokrasi kita menjadi lebih baik. Selamat berkompetisi dan salam perubahan.